Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilhamni dengan NIM 2014080009 BP 2020 jurusan Tadris IPA Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus diferensial dengan dosen pengampung Ibu Nita Putri Utami MPD. Langsung saja kita ke pembahasan tentang penerapan turunan. Materi pertama yaitu maksimum dan minimum. Petunjuk soal yaitu tentukanlah titik-titik kritis dan carilah nilai-nilai maksimum dan minimum. Soal nomor 1, fungsi X sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 dengan ujung selang yaitu negatif 4 dan 0. Langkah pertama kita cari ujung selang. Karena ujung selang telah diketahui dari soal, maka kita tinggal memindahkannya saja. Yang kedua, kita cari titik stasionernya. Dengan turunan dari fx sama dengan 0 dengan x sama dengan negatif 2 dan titik singularnya tidak ada. Selanjutnya, dari ujung selang dan titik stasioner kita dapatkan titik-titik kritisnya ada 3, yaitu negatif 4, 0, dan negatif 2. Langkah selanjutnya, titik-titik kritisnya kita substitusikan ke persamaan yang ada dalam soal, yaitu dengan mengganti X dengan nilai titik kritis. Yang pertama, titik kritisnya F sama dengan negatif 4, kita ganti X-nya dengan negatif 4, hasilnya adalah 4. Yang kedua, fungsi F0, kita ganti X dengan 0, hasilnya 4. Dan F negatif 2, kita ganti X-nya dengan negatif 2, hasilnya sama dengan 0. Yang kedua, dari persamaan titik kritis yang kita masukkan ke dalam soal tadi, kita dapatkan bahwa nilai minimumnya terdapat dalam F dengan fungsi F negatif 2 yang hasilnya sama dengan 0. Sedangkan nilai maksimumnya terdapat dalam fungsi F negatif 4 dan F0 karena hasilnya sama-sama 4. Selanjutnya, kita masuk ke soal yang nomor 2, yaitu fungsi hx sama dengan x kuadrat ditambah x dengan ujung selang negatif 2 dan 2. Karena ujung selang telah diketahui dalam soal, kita tinggal mencari titik stasionernya. Titik stasioner yaitu turunan dari hx sama dengan 0, hasilnya yaitu negatif 1/2. Sedangkan titik singularnya tidak ada. Langkah selanjutnya kita mencari titik kritisnya. Titik kritisnya kita dapatkan dari ujung selang dan titik stasioner yaitu negatif 2, 2, dan negatif 1/2. Langkah selanjutnya, titik kritisnya kita masukkan ke dalam persamaan soal dengan mengganti X dengan nilai titik kritisnya. Yang pertama, H negatif 2, kita gantikan X-nya dengan negatif 2, jadi hasilnya adalah 2. Selanjutnya, X diganti X-nya dengan 2, hasilnya sama dengan 6. Dan yang terakhir, fungsi H negatif 1/2 sama dengan negatif 1/4. Jadi, dari titik-titik kritisnya kita dapatkan bahwa nilai maksimumnya terdapat pada H2 sama dengan 6 dan nilai minimumnya terdapat pada H sama dengan negatif 1/2 sama dengan negatif 1/4. Soal nomor 3,
dengan Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dengan ujung selang negatif 2 dan 1. Karena ujung selang telah diketahui dari soal, maka yang selanjutnya hal yang kita cari yaitu titik stasionernya. Titik stasioner yaitu dari turunan Y sama dengan 0, hasilnya X sama dengan negatif 3/2. Sedangkan titik singularnya tidak ada. Dari ujung selang dan titik stasioner, kita dapatkan titik-titik kritisnya ada 3 buah, yaitu negatif 2, 1, dan negatif 3/2. Langkah selanjutnya, kita substitusikan titik kritisnya ke dalam persamaan yang ada di dalam soal. Pertama, fungsi Y sama dengan negatif 2. Jadi, X-nya kita ganti dengan negatif 2. Hasilnya adalah negatif 2. Yang kedua, fungsi Y sama dengan 1. X-nya kita ganti dengan 1. Hasilnya 4. Dan yang terakhir, Y dan kurung negatif 3/2. Kita ganti X dengan negatif 3/2. Hasilnya negatif 9/4. Jadi, dari persamaan tersebut kita dapatkan bahwa nilai maksimumnya yaitu terdapat pada Y 1 sama dengan 4. Nih. Yang kedua, nilai minimumnya terdapat pada Y sama dengan negatif 3/2. Hasilnya yaitu negatif 9/4. Selanjutnya masuk ke soal yang nomor 4 dengan fungsi Gx sama dengan 1/5 dalam kurung 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 12x. Dan ujung selang negatif 3 dan 3. Karena dalam soal telah diketahui ujung selangnya negatif 3 dan 3, maka kita hanya mencari titik stasionernya. Sama dengan soal-soal sebelumnya, untuk mencari titik stasioner yaitu dengan mencari turunan dari Gx-nya sama dengan 0. Di sini kita dapatkan turunannya yaitu dengan X tambah 2 sama dengan 0, dipindah ruaskan ke kanan menjadi X-nya sama dengan negatif 2, dan X kurang 1 sama dengan 0, dipindah ruaskan ke kanan, X-nya menjadi 1. Jadi kita dapatkan 2 buah X yaitu negatif 2 dan 1. Dari titik stasioner dan ujung selang tadi, kita dapatkan ada 4 buah titik kritisnya, yaitu ada 3, negatif 2, dan 1. Lalu kita substitusikan ke persamaan yang ada di dalam soal untuk mencari mana nilai maksimum dan minimumnya. Pertama yaitu fungsi G negatif 3 kita masukkan dengan mengganti X dengan negatif 3. Hasilnya yaitu 9/5. Yang kedua, fungsi G3 sama dengan kita gantikan X-nya dengan 3. Hasilnya yaitu 9. Yang ketiga itu fungsi G negatif 2. Kita ganti X dengan negatif 2 seluruhnya. Hasilnya adalah 4. Dan fungsi G1 kita ganti X-nya dengan 1, hasilnya yaitu negatif 7/5. Jadi kita dapatkan bahwa nilai maksimumnya terdapat pada fungsi G3 sama dengan 9, dan nilai minimumnya terdapat pada G1 sama dengan negatif 7/5. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke soal yang ke nomor 5. Dengan fungsi X sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X ditambah 1 dengan ujung selang 3/2 dan 3. Karena ujung selang tidak diketahui dari soal, kita hanya mencari titik stasionernya dengan turunan X sama dengan 0. Hasilnya yaitu X ditambah 1 sama dengan 0, X sama dengan kurang negatif 1, dan X kurang 1 sama dengan 0 dipindah ruaskan ke kanan menjadi positif 1. Dari ujung selang dan titik stasioner kita dapatkan ada 4 buah titik kritisnya, yaitu 3/2, 3, negatif 1, dan 1.
Selanjutnya, kita masukkan titik kritisnya ke dalam soal untuk mencari nilai maksimum dan minimum, yaitu dengan cara mengubah X dengan nilai titik kritis. Yang pertama, kita mengubah titik kritisnya 3/2 sama dengan 3/2 kita kalikan ke dalam soal dengan mengganti X-nya dengan 3/2. Hasilnya itu 17/8. Kedua, dengan fungsi f negatif 1. X-nya kita ganti semuanya dengan negatif 1. Hasilnya itu 3. Yang ketiga, F-nya kita ganti F fungsi satunya kita ganti X-nya dengan 1. Hasilnya itu negatif 1. Dan yang terakhir, fungsi 3 dengan nilai kritisnya kita ubah dengan 3 X-nya. Jadi hasilnya yaitu 19. Selanjutnya kita masuk ke soal-soal selanjutnya tentang kemonotonan dan kecekungan. Dengan perintah soal, gunakan teorema kemonotonan untuk mencari di mana fungsi yang diberikan naik dan di mana turun. Dengan soal yang pertama, fungsi X sama dengan 3X ditambah 3. Fungsi X monoton naik, F absen besar dari 0 dengan 3 besar dari 0. Untuk Fx naik untuk semua X. Yang kedua, Gx sama dengan X tambah 1 dan X dikurang 2. Untuk mencari turun Gx, kita kalikan X tambah 1 dengan X dikurang 2. Hasilnya yaitu X kuadrat dikurang X dikurang 2. Jadi untuk mencari monoton naik dan monoton turun, kita pertama mencari monoton naik, yaitu dengan turunan Gx sama dengan 2X kurang 1 besar dari 0. Jadi X-nya yaitu besar dari 1/2. Selanjutnya, mencari fungsi Gx monoton turun, yaitu dengan mencari turunan dari X kecil dari 0, yaitu 2X kurang 1 kecil dari 0. Jadi X-nya kecil dari 1/2. Soal nomor 3, fungsi HT sama dengan T kuadrat ditambah 2T dikurang 3. Untuk mencari monoton naik, sama seperti soal sebelumnya, kita cari dulu turunan dari HT. Besar. Untuk mencari monoton naik, kita gunakan tanda besar. Sedangkan untuk mencari monoton turun, kita gunakan tanda kecil dari. Untuk monoton naik, 2T ditambah 2 besar dari 0. Maka T sama dengan besar dari negatif 2/2. Jadi hasilnya yaitu negatif 1. Sedangkan untuk jadi HT naik pada negatif 1 hingga sampai hingga. Selanjutnya HT monoton turun, yaitu turunan HT kecil dari 0. 2 T ditambah 2 kecil dari 0. T kecil dari negatif 2/2 sama dengan negatif 1. Jadi HT turun pada negatif tak hingga negatif 1. Nomor 4, soalnya itu fungsi X sama dengan X pangkat 3 dikurang 1. Dengan Fx monoton naik, F absen X besar dari 0, 3X pangkat 2 besar dari 0. Maka Fx naik untuk semua X. Selanjutnya soal nomor 6, yaitu Ft sama dengan T pangkat 3 ditambah 3T kuadrat dikurang 12. F absen T sama dengan 3T pangkat 2 tambah 6T. Jadi hasilnya yaitu T sama dengan 0, T1-nya sama dengan 0, T2-nya itu negatif 2. Jadi titik kritisnya itu negatif 2 dan 0. Selanjutnya, titik yang membagi sumbu X yaitu negatif tak hingga sampai negatif 2, negatif 2 sampai 0, 0 sampai tak hingga.
Untuk menguji titik T sama dengan negatif 3, negatif 1, dan 1, kita masukkan dia ke persamaan soal, lalu kita substitusikan dengan cara mengganti X dengan nilai-nilai nilai negatif 3. Hasilnya yaitu 9, dan turunan negatif 1 hasilnya negatif 3, dan turunan F1 hasilnya 9. Jadi FT naik pada negatif tak hingga negatif 2, FT turun pada negatif 2 hingga 0. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu maksimum dan minimum lokal. Di mana soal yang pertama yaitu fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 4. Langkah pertama, kita cari dulu titik stasionernya. Untuk mencari titik stasioner, kita cari turunan dari fx sama dengan 0. Di sini kita dapatkan x-nya ada dua. Yang pertama x sama dengan 0 dan x kurang 4 sama dengan 0. Lalu dipindah ruaskan ke kanan, negatif 4 menjadi positif 4. Kita dapatkanlah titik kritisnya 0 dan 4. Jadi turunan fx besar dari 0 pada negatif tak hingga 0. Sedangkan turunan dari x kecil dari 0 pada 0 hingga 4. Dan turunan fx besar dari 0 pada 4 hingga tak hingga. Dan selanjutnya kita masukkan ke turunan kedua. Karena turunan pertama tadi ada 3x kuadrat dikurang 12x, maka di turunan kedua fx-nya yaitu 6x dikurang 12, dan kita rubah x-nya menjadi 10, hasilnya menjadi negatif 12. Selanjutnya turunan kedua kita ganti x-nya dengan 4, hasilnya yaitu 12. Jadi minimum lokal pada x sama dengan 4 dan maksimum lokal pada x sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, di mana fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x ditambah pi. Kita cari dulu titik stasionernya, yaitu dengan mencari turunan dari fx. Kita dapatkan ada 2x di sini, yaitu x tambah 2 sama dengan 0, lalu pindah ruaskan ke kanan menjadi negatif 2. Sedangkan x dikurang 2 sama dengan 0, x-nya kita pindah ruaskan ke kanan, negatif 2 menjadi positif 2. Maka kita dapatkan titik kritisnya ada 2 buah, yaitu negatif 2 dan 2. Selanjutnya, turunan x besar dari 0 terdapat pada negatif tak hingga negatif 2. Sedangkan turunan x kecil dari 0 pada negatif 2 hingga 2. Dan turunan x besar dari 0 terdapat pada 2 hingga tak hingga. Selanjutnya, kita cari turunan keduanya. Turunan kedua dari fx tadi yaitu adalah 6x. X kita ganti dengan negatif 2. Hasilnya adalah 12. Dan yang kedua, turunan keduanya kita ganti x-nya dengan 2. 2x yang kita dapatkan tadi kita ganti menjadi hasilnya 12. Jadi nilai maksimum lokal pada x yaitu negatif 2 dan minimum lokal pada x sama dengan negatif 2. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 3, di mana fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x. Kita cari dulu titik stasionernya dengan kita menurunkan fx. Hasilnya yaitu negatif 1 dan 1. Kita dapatkan titik kritisnya yaitu negatif 1 dan 1. Selanjutnya kita cari
turunan kedua, yaitu dengan mengganti X dengan memasukkan X dari turunan pertama, yaitu hasilnya negatif 6 dan 6. Nilai maksimal dan minimum lokalnya yaitu F, kita masukkan negatif satunya ke dalam persamaan soal. Jadi hasilnya itu adalah 2 dan negatif 2. Jadi nilai maksimumnya yaitu dapat pada F negatif 1 dengan nilai 2 dan nilai minimumnya terdapat pada fungsi 1 dengan hasil negatif 2. Selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat, yaitu Gx sama dengan X pangkat 4 ditambah X kuadrat ditambah 3, dimana titik stasionernya yaitu 0. Kita dapatkan titik kritisnya hanya 1, yaitu 0. Selanjutnya masukkan ke kita cari ke turunan keduanya, dimana turunan keduanya kita dapatkan, kita ganti X dengan 0 dan hasilnya itu adalah 2 dan 3. Jadi nilai minimum lokal yaitu terdapat pada G0 sama dengan 3 dan nilai maksimum lokal yaitu tidak ada. Dan soal yang terakhir yaitu Fx ditambah X dikurang 2, dimana titik stasionernya yaitu adalah X sama dengan 2. Jadi titik kritisnya hanya 1, yaitu 2. Selanjutnya kita turunkan ke turunan kedua menjadi 20 X dikurang 2 pangkat 3. Kita ganti X-nya dengan 2. Hasilnya adalah 0. Jadi dalam soal yang terakhir ini tidak ada nilai minimum lokal dan nilai maksimum lokal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan pada saat ini. Jika terdapat kesalahan dari penyampaiannya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.